Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar semuanya ya. Nah, hari ini senang banget saya sudah ditemani dengan narasumber yang sangat kompeten insya Allah di bidangnya. Ini ada dokter spesialis hari ini. Ya, ini ada Dokter Fona Riyasari, spesialis mata. Selamat sore dokter. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini dokter? Baik. Baik ya, sehat. Sebelumnya terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi. Kita dalam 1 jam ke depan akan menyapa seluruh pemirsa ini ya dengan pembahasan yang luar biasa ya pemirsa. Hari ini kita membahas computer vision syndrome. Wow. Takut keserimpet saya ngomongnya dokter. Nah, pembahasan kita dengan spesialis mata pasti berkaitan erat dengan seputar mata ya dokter ya. Tapi ingat catatannya bukan mata pencaharian. Atau mata-mata. Atau mata-mata ya. Jadi kita ngebahas dalam 1 jam ke depan mengenai computer vision syndrome ini. Jadi saya mengajak seluruh pemirsa di rumah untuk bergabung bersama TVRI Jambi. Di studio TVRI Jambi sudah ada spesialis mata. Saya panggilnya Dokter Fona ya dok ya. Jadi boleh langsung menghubungi studio TVRI Jambi dalam telepon 0741 66385 ya. Sebentar lagi bakal muncul di layar kaca Anda nomor telepon TVRI Jambi ya. Jadi kita langsung saja mengobrol bersama Dokter Fona mengenai computer vision syndrome ini. Mungkin bisa langsung dijelaskan mungkin ya secara awamnya saja dulu dok. Oke. Ya. Baik, saya persilakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore buat para pemirsa. Jadi computer vision syndrome itu adalah kumpulan gejala ya yang diakibatkan oleh pemakaian gadget seperti komputer, handphone, laptop maupun iPad yang biasanya itu long time, jadi di atas 2 jam. Gitu. Jadi kalau sudah memakai terus-menerus 2 jam tanpa henti, nah ini sudah mulai muncul gejala-gejala dari computer vision syndrome ini. Gitu. Jadi intinya dari gadget ini tadi dokter. Betul, ya. Ini termasuk apa ya, penyakit yang kategorinya gimana dok? Ini kategori biasa, sedang atau berbahaya nih dok? Oke. Jadi kalau dibilang masuk kategori yang mana ya, itu tergantung sudah berapa lama dia menderita. Sudah berapa lama gejala itu dia rasakan. Di terapi enggak? Mencari pengobatan enggak? Oke. Dibiarin terus-menerus ini membahayakan. Sampai ujungnya membahayakan. Bisa membahayakan, betul. Nah, tapi sebelum kita ngomong yang berbahaya itu dok, kita pengen tahu dulu nih ya, memang gejalanya nih seperti apa computer vision syndrome. Nah, kita tahu ya, tadi sudah dijelaskan sama dokter Fona bahwasanya ini penyakit yang gara-gara gadget ya. Simpelnya gitu ya dok ya. Betul. Ini gara-gara gadget baik itu handphone, komputer, iPad ya. Betul. Apalagi zaman sekarang semuanya kerja pakai gadget ya. Belum lagi yang katanya ada live streaming 24 jam gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih dokter, ini gejalanya tuh apa saja dari penyakit yang namanya computer vision syndrome. Ya. Jadi dulu malah lebih spesifik ya, dibilangnya itu digital eye strain. Jadi mata lelah akibat peralatan digital. Jadi sebelum disebut dengan computer vision syndrome, itu dikenal juga sebagai digital eye strain. Jadi mata lelah akibat digital, peralatan digital. Jadi mungkin sudah bisa merasakan kalau udah lama bercellphone, berkomputer, menghadapi benda-benda bersinar ini, mata kita satu akan capek, fatigue, lelah. Capek. Berat rasanya gitu ya, pegal, benar. Ternyata mata bisa pegel juga loh. Sangat. Nanti ini kalau dibiarkan lama menjalar ke kepala, headache, sakit kepala. Pusing. Betul, puyeng, berat gitu ya. Mata kemudian menjadi perih. Kemudian coba perhatikan, kalau sudah lama kita bergadget ya, kemudian coba lihat jauh, blur. Semua menjadi seperti kembar, nggak jelas, berbayang dan tidak fokus. Lama dulu perhatikan baru dia bisa
fokus lagi. Iya. Itu salah satu gejala dari computer vision syndrome. Oke. Ini ujung-ujungnya nanti dari sakit kepala tadi yang sudah kita cerita tuh, lama-lama bisa menjalar ke kuduk kita, leher, belakang sampai pundak. Berat. Sakit sekali, sakit sekali. Baik. Nah, jadi itu kira-kira yang paling sering dirasakan oleh para penderita dari computer vision syndrome. Nah, kalau ngomongin waktu ya tadi dokter ada kan menyampaikan bahwasanya terlalu lama menggunakan gadget. Sebenarnya waktu yang ideal, Dok. Waktu dan juga jarak mungkin ya. Betul. Kadang kan suka nggak puas ya. Kita kadang deket banget main gadgetnya. Atau mungkin yang terlalu kejauhan. Nah, sebenarnya waktu dan jarak yang ideal nih bagi dokter spesialis mata itu. Yang baik itu seperti apa, Dok? Untuk gadgetan ini ya? Ya, jadi, baik itu komputer ya Dok ya, apa saja ya jenisnya. Jadi mata kita tuh sebenarnya nih ya, tahan untuk fokus terus terhadap gadget ini, terus-terusan ini. Only 20 minutes, hanya 20 menit. Bayangin, cuma 20 menit, singkat. 20 menit, itu tuh kalau sudah 20 menit istirahat sebentar, break, keluar sebentar dari monitor tersebut, lihat jauh, gitu. Iya. Itu gunanya untuk merelaksasi otot mata kita. Karena sebenarnya pekerjaan dekat dengan gadget itu tuh sebenarnya yang paling capek untuk mata kita. Melihat jauh justru paling santai, relax. Makanya 20 menit bekerja, working, 20 seconds, 20 detik. Lihat jauh. Cukup 20 detik? 20 detik aja, lihat jauh. Tapi ngelihat jauhnya tidak fokus. Melihat ke arah sekitar 6 meteran di depan kita. Jadi seperti orang melamun aja sebentar, 20 detik. Terus lagi. 20 menit lagi, break lagi. Sebenarnya itu yang paling ideal untuk mata kita. Ternyata mata juga bisa di-maintain ya pemirsa ya. Sangat ya Dok ya. Itu gunanya apa Dok? 20 menit kita working ya, kita fokus di layar handphone atau layar iPad atau komputer, tapi hanya 20 detik. Ini gunanya nih Dok, untuk jangka panjang atau jangka pendeknya seperti apa nih Dok? Betul. Jadi sebenarnya fungsi dari itu dibilang 20-20 rules namanya Rules of 20. Jadi 20 menit itu sebenarnya strain mata kita tuh udah cukup lah untuk fokus deket terus. Saatnya selama 20 detik untuk break biar dia relax. Jadi kalau kita bekerja dekat, itu otot mata kita ngenceng, kontraksi. Gitu. Kirain kontraksi buat ibu-ibu yang mau melahirkan saja Dok ya. Sama, itu otot. Otot juga. Cuman dia otot rahim, kalau ini kontraksi otot mata ya. Kalau sudah melihat jauh, itu relax dia. Loose lagi. Loose, sebentar ya cukup. Sudah gitu nanti ngenceng lagi. Kasih kesempatan seperti itu. Itu gunanya rules of 20 itu. Untuk menjaga di jangka panjangnya nanti mata kita tuh nggak mudah capek. Sehingga terhindar dari computer vision syndrome ini. Tapi kan yang balik lagi Dok, yang tahu kemampuan mata kita sebenarnya kita sendiri ya. Tapi terkadang kita suka ego ya. Dengan diri kita sendiri. Nah, tapi kalau menurut idealisnya dari seorang dokter itu menyarankan 20 menit bekerja 20 detik, break 20 detik istirahat untuk melihat sekeliling saja. Itu. Tapi pertanyaannya nih buat pemirsa di rumah ya, apakah ini sudah dilakukan oleh pemirsa semuanya ya? Gak yakin saya. Gak yakin saya. Soalnya kalau kita sudah gadget itu asik. Ya benar. Pasti asik. Apalagi sambil scroll medsos ya. Betul sekali. Nah kalau ngomongin waktu yang sudah dijelaskan tadi dokter, artinya sudah ada acuan ya dalam kita bekerja harusnya ya. Benar. Rasanya tidak sekali ini aja dokter Fona membicarakan ini ya, mengenai kesehatan mata ya. Tapi kalau tadi kita udah tahu nih Dok, gejala-gejala yang dokter sampaikan, ini bagaimana Dok? Apakah penyakit vision syndrome ini sudah banyak belum? Oh iya. Khususnya di Jambi ya. Di Jambi. Karena Dokter Fona ini di beberapa rumah sakit di Jambi juga kan. Betul. Bagaimana Dok melihat penyakit ini Dok? Iya. Jadi penyakit ini nih sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Tapi tidak banyak yang menyadarinya. Sampai butuh harus berobat. Gitu. Tunggu kalau sudah parah baru sibuk. Padahal gejala itu mata kita, badan kita itu kalau sudah ada sesuatu yang terganggu, itu
pasti sudah kasih warning dulu. Oke, saya potong dulu dokter. Berarti gejala yang dokter sampaikan tadi Betul. itu hanya gejala ringan saja dulu. Iya. Belum gejala Gejala berat. kelanjutannya lagi. Iya, betul Nah, sekali. boleh dong, mungkin dikasih tahu dulu dong. Iya. Karena dokter sampaikan tadi bahwasanya ini gejala ini kan sebenarnya sudah banyak dirasakan. Iya. Tapi si pasien tidak sadar atau kita kita masyarakat tidak sadar bahwasanya kita sudah mengarah ke computer vision syndrome. Betul, iya. Seperti mata pegel, perih, iya. pusing, Pusing, sedikit sampai kepala, iya. berat di pundak sampai ke iya. tengkuk. Ini ternyata itu hanya gejala-gejala ringan saja, dokter. Iya. Nah, kita pengen tahu nih, Iya. gimana sebenarnya gejala selanjutnya nih? Gejala selanjutnya itu justru sangat mengganggu dan menakutkan buat sebagian orang karena begitu membuka gadget, baru ketemu sinarnya saja sudah nggak bisa buka mata. Sampai saking glare istilahnya gitu tuh udah langsung kepala sakit, baru buka. Belum baca nih, lihat sinarnya aja. Sudah sampai begitu. Kebayang nggak? Ada dok. Ada. Waduh. Bayangin kalau dia seorang pekerja yang mengandalkan bekerja secara digital. Iya. Nggak bisa kan? Iya. Ini spesifikasinya seperti apa dok? Hanya layar gadget saja atau komputer atau juga cahaya mungkin bisa seperti di studio TVRI ada cahaya lampu atau cahaya matahari juga seperti itu dok? Kalau cahaya matahari ataupun lampu tidak terlalu, tapi biasanya memang yang mengandung pixel seperti di digital kita kan ada pixel, kumpulan pixel sebenarnya termasuk TV. TV sekarang smart TV kan semua pixel. Iya benar. Iya, jadi itu karena itu memang mata kita tidak ada istirahat. Dia terus kalau kita mandang benda terang tersebut atau benda bersinar tersebut, mata kita sebenarnya tuh dirangsang terus untuk mengencang. Pupilnya, terus jadi istilahnya itu bisa dibilang kontraksi terus gitu loh ya. Jadi sehingga ini yang membuat lama-lama otot-otot penggerak maupun otot yang membuat anak mata kita bisa membesar mengecil atau daya akomodasi kita lah gitu itu yang bekerja sangat keras. Itu dia sampai begitu. Sampai begitu dok ya? Begitu baru buka, lihat sinarnya saya udah gak tahan dokter. Nangis-nangis saya udah sakit sekali. Dan ada dok ya? Ada. Waduh penasaran banget saya, ternyata itu yang ada. Itu yang terberat dok begitu. Ya? Kalau yang sedang ada kok? Yang sedang seperti apa nih dok? Sakit sampai pundak sampai menghalangi produktivitas ya. Iya, dan itu berkelanjutan berarti dok ya? Pusingnya. Iya. Seperti itu. Dan ternyata ada ya. Terkadang kita yang tidak sadar. Betul, karena dia seperti gejala biasa saja kayak tidak terlalu berat gitu ya. Tapi lama-lama kalau dibiarkan ya sampai begitu. Gitu. Oke, nah pertanyaan kembali dokter. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan saya relate banget ini ya di kehidupan kita ya di luar sana nih. Ngomongin gadget ya. Anak-anak, kita kan belum membahas masalah kategori usia dok ya tadi ya. Mungkin spesifik kita ngebahas tentang usia pekerja ya, usia pekerja. Tapi ternyata hari ini gadget itu tidak hanya dikonsumsi para pekerja saja. Iya. Menjadi alat kebutuhan kerja ya dok ya. Handphone, komputer, iPad segala macamnya. Itu tidak hanya di dunia kerja saja. Tapi kita tahu sekarang anak-anak kecil ya, mulai dari 2 sampai 5 tahun sudah mulai belajar gadget. Ya. Setelah itu sudah mulai main game. Iya kan? Relate banget ya dok ya? Relate banget ya. Nah, ini yang membuat kecanduan. Iya kan? Sehingga anak susah buat dikontrol. Iya, betul. Nah, ini saya banyak banget yang mau ditanya nih soal ini dokter. Tapi kita break dulu ya dok ya. Kita break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Dan buat yang baru bergabung di segmen kedua ini, saya ucapkan selamat bergabung. Kita bersama Dr. Fona, spesialis mata. Luar biasa ya, pembahasan kita hari ini menarik sekali pemirsa, Computer Vision Syndrome. Di segmen pertama tadi pemirsa sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas mengenai pengertian penyakit ini. Ternyata ini penyakit gara-gara
Gadget. 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 Dan Yes. ya gejala-gejalanya sudah sering kita temui ini. Ini pemirsa yang di rumah, baik berbagai macam kalangan ya, Ya. berbagai macam usia, pasti sudah pernah merasakan ini. Apalagi para pekerja ya dok Iya, ya, para benar. pekerja yang membutuhkan gadget, Iya. baik komputer, handphone ataupun juga iPad ya. Terasa pegel, Betul. terasa pusing, pandangan kabur. Perih Ya, matanya. perih, otot-otot mata pegel, Iya, capek gitu betul. dok. Sakit kepala. Ternyata simple pemirsa ya. Iya. Maintenance-nya adalah kita kerja 20 menit, Yes. break dulu 20 detik. Yes. Sesimpel itu pemirsa Iya. buat maintenance mata Sebenarnya ya. iya. Sebenarnya. Nah, kita balik lagi di pertanyaan saya sebelum break iklan tadi pemirsa ya. Kalau tadi mungkin kita di segmen pertama ngebahas ya mengenai dunia-dunia pekerjaan ya. Betul. Usia yang cukup lah ya, cukup matang untuk menggunakan gadget ini. Iya. Tapi pertanyaan saya tadi adalah ini bagaimana tentang anak-anak kita. Anak-anak kita di usia 2 sampai 5 tahun ya, sebelum prasekolah ya. Mau makan dikasih gadget. Iya. Rewel sedikit kasih gadget. Iya. Ya bener dok ya. Iya, bener banget. Bener banget pemirsa ya. Bener banget. Itu sedikit-sedikit gadget, handphone ya, handphone. Handphone. Nah, tapi di usia sekolah juga dokter, kita juga sudah mulai nih ya. Anak-anak SD sekarang sudah mulai aware dengan komputer. Iya, Sudah betul. ada yang belajar komputer. Minimal iPad di rumah ya. Iya. Minimal iPad di rumah. Handphone apalagi sangat dibutuhkan sekali. Nah, artinya kita tidak bisa menutup mata dengan teknologi yang makin Iya, berkembang. Iya, betul. Tapi ibu-ibu di luar sana suka pusing kadang untuk mengontrolnya, apalagi Iya. sudah tahu dengan main game. Iya. Ya, ini gimana nih Iya. dokter? Ini gimana dokter? Oke. Ini pasti pertanyaan ibu-ibu di luar sana nih dok. Iya, benar. Gimana caranya nih buat anak-anak ini? Apakah Iya. sama berbahayanya dengan yang para dunia Para pekerja? pekerja Iya, ya? para pekerja. Pekerja komputer. Iya. Ini Oke. bagaimana juga untuk mengontrolnya dok? Baik, Iya. silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi ini satu yang sering buat saya ketawa sebenarnya ya. Gimana dok? Karena kalau ngobatin datang pasien anak-anak nih, keluhannya dengan ke mata suka berair, Iya. kemudian sering sakit kepala, ternyata setelah diperiksa membutuhkan bantuan koreksi kacamata gitu ya. Akhirnya begitu tuh Iya, ujungnya. Atau sekedar matanya cenderung kering misalnya. Iya. Nah, ini orang tuanya suka, dokter tolong kasih tahu dok supaya main HP-nya dok. Nah, seperti itu ya. Tolong dikasih tahu supaya bisa mengurangi main HP-nya. Saya suka ketawa. Karena yang saya bilang gitu, sebentar Bapak Ibu, ini anaknya siapa? Anak Bapak Ibu ya. Saya nggak tinggal sama Bapak Ibu ya, saya bilang gitu ya. Yang istilahnya sehari-hari Iya. memang bersamanya gitu Iya, ya, saya iya, bilang iya, gitu. iya. Jadi nggak saya juga kan yang beliin HP-nya ya, saya Iya, bilang gitu ya. iya, iya, Jadi iya. sebenarnya kita sebagai orang tua, kita yang paling tahu dong sebenarnya anak kita kayak apa. Iya, Gitu iya. nggak sih? Iya benar sih. Konsepnya sih harusnya gitu. Sebenarnya ya, gitu Dok? nggak? Iya, benar gitu. benar. Jadi kita yang sebagai orang tua yang mestinya tahu yang mana yang lebih baik untuk anak kita. Iya. Itu nggak sih? Iya. Jadi kalau anak sekarang itu dibilang orang tua sekarang, kalau anak sekarang dibilang manja gitu ya, Gen Z ini gitu Iya. ya istilahnya ya, yang kemauannya tuh ku tahu apa yang ku mau. Iya. Istilahnya mereka tuh sampai Si paling tahu banget Iya, tentang dirinya. Betul, Nah, gitu ya. Oke. Jadi ya kita sebagai orang tuanya itu juga sebenarnya turut memberi andil menjadikan anak ini menjadi seperti ini, gitu loh. Apa yang kita kasih, apa yang kita biarkan gitu ya, sebenarnya itu yang membuat anak-anak ini jadi seperti ini. Iya, iya, iya. Ya, yang saya lihat orang tua sekarang ini satu anaknya kalau bisa jangan susah, gitu nggak sih? Benar. Anaknya nggak boleh susah. Iya sih. Ya, Benar. jadi semua diturutin, Iya. bukan? Iya. Ya, termasuk Iya. HP ini. Terus Terus anak nggak boleh sedih. iya sih. Temennya punya HP baru, anaknya itu aja HP-nya, Iya. misalnya gitu ya. Iya, Ah, iya. Anak kemudian- rewel iya, sedikit kasih betul, handphone. kasih. Nggak boleh sedih ya. Betul, nggak boleh Iya. sedih, nggak boleh susah. Iya. Nah, ini yang membuat mereka menjadi lepas kontrol. Iya. Jadi kemauan mereka tuh lebih kuat. Iya. Dan orang tua ini buntut-buntutnya kayak males
berargumentasi ya akhirnya ya nggak sih? Iya. Udah capek perang terus gitu, butuh-butuhnya gitu lagi gitu Iya ya. Nah sebenarnya ini yang harus atau itu menjadi culture orang tua zaman sekarang. Zaman sekarang, iya nggak mau susah. Padahal dengan susah lah anak ini bisa jadi kuat nggak sih? Harusnya gitu nggak? Iya benar banget. Iya kan? Jadi sebenarnya gitu nggak sih? Iya. Saya tuh old school, dibilang old school itu artinya orang lama gitu ya. Tapi anak-anak saya sendiri yang harusnya Gen Z gitu tuh enggak. Karena saya itu memang membiasakan komunikasi. Terus saya memang dari dulu tidak membiasakan untuk anak-anak saya ini tergantung sama gadget ya. Maksudnya itu pakai seperlunya gitu loh. Jadi kalau main pun tahu batas. Saya bataskan tuh cuma 1 jam kalau untuk main. Sehari. 1 jam sehari? Sehari. 1 jam. Wow. Untuk main ya. Hebat. Kalau belajar beda ya. Kalau belajar beda. Untuk main itu 1 jam. Cuman boleh segitu. Jadi itu juga yang saya beri sama pasien saya itu. 1 jam cuman boleh. Saya tidak peduli itu hari libur kek. Iya. Minggu. Iya. Ataupun libur sekolah. Iya. Nanti rewel dokter. Itu gunanya kita jadi orang tua sebenarnya ya. Benar banget. Mencari alternatif. Waduh. Iya sebenarnya begitu loh. Iya. Jadi mendengarkan nasihat saya. Relate banget soalnya pertanyaan ini. Pembahasan kita relate banget. Karena ini yang selalu saya terima gitu. Saya tuh jadi merasa kok saya jadi orang jahatnya. Tolong marahin dokter anak saya dokter. Kok saya jadi orang jahatnya gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Kalau sama dokter dia dengar. Mestinya orang tua yang lebih didengar. Dokter itu hanya menguatkan apa yang sudah orang tua sampaikan gitu nggak sih harusnya? Benar. Iya. Benar. Orang tua seorang itu kalau boleh terus terang saya bilang itu memang males ribut dan nggak mau repot ya. Anak rewel capek bujuknya, kasih aja HP gitu. Jadi dari kecil itu pun berapa sudah scroll begitu tahu dia. Pinter banget, anak sekarang sudah sangat melek gadget ya. Padahal mata mereka itu belum tumbuh dengan sempurna. Nah ini yang kita pengen tahu deh dok. Berarti ada beda dok ya. Penggunaan gadget di usia yang sudah matang, kerja dengan usia anak-anak ya. Benar, iya seperti itu. Jadi memang anak-anak ini karena memang pada dasarnya mata anak itu bukan mata orang dewasa kecil. No, mata anak itu emang belum sempurna. Ya, baik fungsi, kemudian secara anatominya juga maksudnya keadaan bola matanya juga belum kayak orang dewasa gitu. Belum komplit. Belum. Sudah dipaksa untuk menghadapi sinar terus-terusan, kerja jarak dekat terus, kira-kira bakal terganggu nggak? Iya sih kalau. Logikanya aja deh. Pasti dong. Iya kan? Pasti dong dok. Ya gitu dia. Anak saya tantrum dokter, kalau nggak dikasih apa, yang ngasih pertama siapa? Tantrum itu bisa diatasi, bisa diatasi. Ketemu dok ya, yang kayak gini ketemu dok. Ketemu banget, langsung banting, ngoyak ini, tendang sana, buang ini katanya. Kalau sudah tidak diberi gadget, nanti curi-curi. Iya, dan satu lagi nih, satu lagi, pendukung nih. Kadang orang tuanya ngeluh nih, mamanya bilang kalau saya di rumah strict dokter. Ada penelpon. Silakan. Menarik banget bahasanya gitu, tapi kita angkat dulu dok ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabar Pak Yudi? Mas Jeffrey. Sehat Pak Yudi ya? Sehat. Pak Yudi. Hidup sehat. Iya dong, hidup sehat harus sehat dong Pak Yudi ya. Pak Yudi nih dokter, ini usia lanjut Pak Yudi ya, 50-an ke atas nih. Tapi mata kayaknya masih sehat nih Pak Yudi. Benar Pak Yudi? Enggak lah, ini hanya monomon Jeffrey-nya. Yang penting masih bisa. Saya kan tahun 1960 Mas Jeffrey lah. Oh 60, masih muda Pak Yudi. Tanggal 5 Agustus 65. Masih muda. Tapi masih oke kan Pak Yudi? Jangan dibalik 56. Biar lebih muda aja. Baik Pak Yudi, hari ini kita... Mas Jeffrey, saya coba tanggapi ya. Iya, sama Dokter Fona nih, spesialis mata. Silakan Pak Yudi. Ya baik. Jadi pertama, ya saya hanya tidak mundur bicara ya. Kita ada 2 era. Era analog. Ya, benar. Dan era digital. Ya toh? Ya. Nah, kita bicara digital. Ini tantangan ya. Pertama, bahwasanya pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, ini gagal paham terhadap persoalan keahlian mata di Provinsi Jambi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Mata ini kan ada 3 penyakitnya. Pertama katarak, kedua
glaukoma. Kelas ketiga adalah saraf. Saya bukan dokter, tapi saya baca. Ya, Pak Yudi. Nah, kita di sini nggak ada ronsen mata. Tidak ada USG mata. Ya. Loh kok pemerintahnya tutup mata? Itu persoalannya. Iya. Saya kemarin dirujuk ke Sriwijaya, Palembang. Palembang. Oh, iya. Karena gejala glaukoma. Oke. Oke, Pak Yudi. Kan artinya ketinggalan zaman Jambi ini. Waduh, iya iya. Oke lah, ketinggalan zaman ya memang begitu keadaannya. Nah, kembali kepada persoalan Baik. digital tadi. Ya, kan persoalan ini memang saya ambil studi banding aja lah. Di Jepang, kemudian cucung saya di sana. Nah, anak-anak di sana sudah mempunyai peraturan, sudah 8 tahun lamanya. Aturan itu dibuat bahwasanya anak 0 sampai 16 tahun, ya toh, itu tidak boleh memakai gadget orang dewasa. Nanti kalau 17 tahun baru boleh. Nah, Iya. negaranya membuat teknologi itu tidak bisa anak-anak itu masuknya orang dewasa. Kan hebat tuh. Iya Pak Yudi. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa masuk yang pornografi itu nggak bisa Ya. gadgetnya. Kecuali dia nanti sudah 16 tahun ke atas. Oke. Artinya negara hadir untuk menghapus persoalan-persoalan negatif. Yang ada itu anak yang 0 sampai 16 tahun itu edukasi, ilmu, pelajaran dan sebagainya. Iya. Nah, kita ini mau merubah undang-undang, tapi HP-nya tidak dirubah, teknologinya kan bohong. Iya Pak Yudi. Sama dengan Baik. bohong. Banyak yang bohong di Indonesia ini. Iya. Sok-sokan mau peraturan, akhirnya orang tua aja nggak mampu mengawasinya. Iya. Nah, kembali ke spesialis mata. Ya. Ya. Artinya memang yang jadi pertanyaan, is okay, dia harus boleh mengikuti teknologi yang ada di sini. 24 jam boleh. Tapi pertanyaannya, Bu Dokter, apa safety-nya untuk melapis matanya itu? Oke, baik. Masa tidak boleh orang melihat gadget yang positif? Ya. Itu saya tidak setuju. Dia ketinggalan zaman nanti. Tapi tolong safety mata itu Baik. perlu. Apa yang disebutkan safety-nya itu? Biar lensanya tidak rusak. Ya. Tapi demikiannya Bu Dokter, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berubah di Jambi ini. Baik. Terutama teknologi tadi. Baik Pak Yudi. Iya kan? Baik, kita Ronsen tampung. mata dan foto mata. Tolong Ya. itu besok harus ada. Baik Pak Yudi, kita tampung. Gubernur apa itu nggak bisa menciptakan itu? Tolong Baik. Pak Al-Haris. Terima kasih. Siap, Maaf. terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Luar biasa. Artinya beliau juga menjadi pasien yang mengarah ke glaukoma ya. Iya. Tapi iya, mungkin bisa sepertinya, dikonfirmasi iya. dulu dok. Bisa dikonfirmasi dulu. Memang tidak adakah ronsen mata dan Oke. belum? Jadi Iya, atau gimana? kalau untuk ronsen mata itu kita mungkin maksud Bapak CT scan kali ya. Iya. CT scan untuk khusus mata gitu, orbita namanya, untuk lingkaran mata Orbita, itu udah ada. USG mata ada. Oke, spesifik mungkin dokter. iya. Di Matahir atau di Manap ya? Di Kita ada di Matahir ada, di Manap ada. di Manap ada ya. Iya. Ini rumah sakit pemerintah ya Iya, gitu kan. ada. Kita itu sudah lama punya USG. Iya. So, CT scan kalau di Manap itu memang masih baru lumayan, tapi sudah punya. Sudah punya. Matahari itu sudah lama punyanya, ya gitu. Jadi yang mungkin dimaksud mungkin ada satu alat yang namanya OCT ya. OCT. OCT, dia Iya. tuh juga imaging untuk mata ya, yang lebih spesifik lagi bisa melihat lapis demi lapis Oke. dari saraf mata kita. Berarti tahapan lanjutan Iya. ya dari USG mata. Jadi dari USG mata nanti yang lebih spesifiknya itu OCT. OCT. Yes. Dan itu memang belum ya kalau di Jambi. Belum. Jadi itu kami Manap itu sudah lama mengusahakan gitu ya. Iya. Cuman karena dia alatnya mungkin canggih, tentu saja harganya mahal kali Iya, ya. benar. Jadi untuk keteruntukannya juga butuh waktu untuk pengadaannya gitu loh. Oke. Iya. Berarti Matahir juga belum ya dok ya? Matahir juga belum. Oke siap. Iya. Berarti next ya. Ini terkonfirmasi dulu ya. Kita nanti untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita tanggapi dulu. Kita beri iklan terlebih dahulu Oke. dokter ya. Baik Iya. pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat hari ini. Sebelum break iklan tadi kita satu penelpon ya, Pak Yudi ya di Telanai sudah membahas ya tentang tapi sudah terkonfirmasi ya, Dr. Fona ya, bahwasanya baik di Mata Air ataupun juga di Manap itu sudah ada USG mata, CT scan mata juga sudah ada, tapi memang ada satu OCT. Ini tahapan lanjutan dari USG dan juga CT scan mata ya. Betul. Ya, next diupayakan pasti dong. Selalu diminta, karena kami itu sebenarnya tidak ingin merujuk pasien itu sampai keluar dari Jambi. Iya, kalau bisa semua ditanganin di sini. Itu dia. Iya. Ya next ini ya terus menjadi perhatian spesial mata. Nanti juga pasti bakal dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Baik. Nah, menanggapi selanjutnya dokter ya, bagaimana nih kalau dilarang bakal tidak aware dengan katanya ya, dengan teknologi dan juga pendidikan. Bakal ketinggalan zaman. Sedangkan informasi itu semuanya dalam bentuk digital semuanya ya. Betul. Ya, dalam bentuk digital semua, baik itu berita, berkas-berkas semuanya. Nah, ada nggak sih sebenarnya protek nih? Iya, buat si anak atau si bapak atau si ibu nih yang baik bekerja nih untuk memproteksi mata ini bakal tetap sehat saraf-sarafnya atau ototnya juga tidak ekstra nih kerjanya. Seperti apa dok? Ya, jadi yang tadi saya ceritakan itu semua adalah pencegahan, ya, usaha kita sebelum sampai harus diobatin. Gitu ya. Nah, jadi yang cerita rule of 20 tadi, kemudian bergadget itu 1 jam saja untuk main. Ingat untuk main. Kalau belajar nggak akan mungkin. Silahkan, tapi ingat selalu 20 menit sekali istirahatkan mata 20 detik. Melihat keluar dari monitor. Ya. Nah, kemudian satu juga yang bisa kita lakukan untuk memakai anti Blu-ray. Pada gadget kita maupun kita pakai kacamatanya. Jadi ada anti Blu-ray itu sifatnya seperti coating atau layer yang dilapiskan kayak kaca film mobil. Di kacamata tersebut gitu ya, yang bisa membantu mengurangi anti radiasinya. Kemudian coba tes dahulu matanya. Kalau sudah habis melihat gadget terus melihat jauh blur dan tidak kembali blurnya gitu ya, atau memang sebelumnya sebenarnya lihat jauh itu juga udah gak bagus gitu ya, koreksi mata Anda. Atau faktor usia itu dok. Betul, koreksi mata Anda, periksakan apakah memang butuh kacamata. Jadi kacamata ini nanti berfungsi selain alat bantu lihat, dia juga protektor. Di mata kita untuk menghindari radiasi yang bisa mengakibatkan akhirnya computer vision syndrome ini. Gitu. Jadi koreksi matanya, lindungi matanya dengan anti Blu-ray tadi. Berarti worth it nih dok untuk kita menggunakan kacamata anti radiasi. Sebenarnya untuk para pekerja yang memang lama untuk lama. Harus bekerja di atas 2 jam dalam setiap harinya menghadapi komputer, itu sebenarnya worth it banget. Perlu banget. Worth it banget. Jadi kalaupun dia tidak bisa memakai itu, barangkali memang brightness dari layarnya atau layarnya yang dipasang Blu-ray. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak dok? Kita balik lagi ke anak-anak ya. Kalau anak-anak ya sama. Banyak orang tuh juga bilang. Sekarang juga sudah ada seperti anti radiasi pelapis layar anti radiasi. Ini kan udah banyak banget diperjualbelikan. Betul. Ini seperti apa? Boleh dipakai kalau seperti itu, boleh. Tapi selalu saya ingatkan bahwa kalau sekedar main tuh jangan lebih dari 1 jam. Game ya. Jangan lebih dari 1 jam. Tapi kalau Anda belajar, memang butuh itu, memang dia harus cari, silakan. Nggak masalah. Seperti kita kemarin juga waktu masa pandemi, anak-anak kan semua online daring bukan? Nah itu malah kalau nggak gitu ketinggalan pelajaran toh. Benar. Jadi yang selalu saya ingatkan orang tuanya, kalau sudah selesai belajar itu istirahatkan anak-anaknya dulu. Tapi susahnya apa? Mereka sudah buka itu 1 kali, mesti selesai mama boleh nggak main lagi sebentar gitu kan? Main sebentarnya itu akhirnya lebih lama daripada belajarnya. Belajarnya 1 jam, main gadgetnya bisa 3 jam. Itu yang rusak sebenarnya gitu loh. Kalau untuk belajar nggak pernah dilarang. Silahkan. Cuma lindungin aja. Dipasang atau dia kalau sudah mau pakai itu, pakai kacamata untuk anti Blu-ray-nya atau memang gadgetnya yang dilapis seperti itu, Tapi kalau untuk main, jangan.
Iya. Iya, jangan lebih dari sejam. Itu ya Pak Yudi ya. Artinya sudah ada solusinya sebenarnya. Sebenarnya Baik. udah. Ada telepon lagi kita angkat, dokter. Iya, silakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Saya lanjutkan Mas Cepi ada sedikit. Oh, baik Pak Yudi, gimana? Baik, ya. Iya. Ya. Saya nggak tahu nih, saya tadi bicara sama ibu dokter nih, saya yang gagal paham, apa dokter yang gagal paham? Iya, bagaimana dok? Bagaimana? Saya mendapatkan informasi dari Sriwijaya, Palembang, di Rujuk. Di Jambi tidak ada ahli untuk mengoperasi retina dan saraf. Tolong itu dicatat. Kalau alatnya itu dia ada, apalagi ahlinya. Makanya gubernur tolong hadirkan ahli mata yang retina dan saraf. Oke. Jangan yang cuman apa namanya itu lapisan mata aja. Katarak, kalau katarak itu anak kecil aja bisa. Ini sudah maju Jambi ini Bu. Iya. Jangan gagal paham masyarakat. Saya bilang ibu gagal paham, ibu marah. Saya dapat rekomendasi dari Rumah Sakit Sriwijaya. Iya. Di situ. Oke, Sudah? baik. Oke. Oke. Ini bagaimana dokter? Mungkin mau ditanggapin langsung? Iya. Seperti apa? Baik. Jadi sepertinya masalahnya bukan di glaukoma aja Bapak ini. Oke. Iya, penyakitnya retina. Oh. Iya, Oke. saraf mata itu salah satu retina, Oke, gitu ya. iya. Nah, jadi memang di Jambi ini Iya. alat untuk operasi retina Iya. itu belum ada. Kenapa? Karena Operasi salah retina. mata, Oke, iya. diluruskan. Karena memang ahli retinanya sendiri itu kita sedang sekolah. Di Sedang Jambi. di Jambi ini sedang disekolahkan. Oke. Gitu, ya. Jadi Sebelumnya sudah ada dokter. Ini belum, ahli, memang Oh, belum. memang belum. Iya, Jambi itu belum punya ahli retina. Makanya selalu kami kirim yang terdekat ke Palembang. Oke. Ini soalnya Bapak tadi ceritanya glaukoma. Jadi Iya. tiba-tiba cerita, oh ke Sriwijaya mau retina. Berarti sakitnya sebenarnya di retinanya. Oke. Di retina ini memang ahli retina di Jambi belum ada. Sedang sekolah. Sehingga kalau belum ada ahlinya tentu saja belum ada alatnya. Oh, Makanya oke. di refer atau dirujuk ke Sriwijaya Center. Iya. Oke. Nggak marah saya Pak. Baik. Tenang aja. Baik. Iya. Ya, next mudah-mudahan nih bakal ada nih ke depannya ya. Sedang sekolah kok. Iya. Oke, baik kita lanjut pembahasan lagi dokter tadi mengenai anak-anak ya dokter ya. Sudah ada beberapa media untuk membatasi ya, membatasi mata dengan pixelnya. Iya. Artinya kita bisa pakai anti radiasi sehingga anak-anak ini bisa terus terjaga kesehatan matanya. Iya. Nah, tapi dari segi konsumsi makanan mungkin dokter ya, ini ada pengaruhnya dengan kesehatan mata atau seperti apa? Adakah hal-hal lain untuk menjaga kesehatan mata itu sendiri dokter? Iya. Jadi memang apa yang kita konsumsi itu juga menjadi penentu kekuatan dari mata kita gitu ya. Oke. Jadi seperti yang semua pasti tahu, vitamin A bagus untuk mata, ya kan? Nah, vitamin A itu tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya dia. Dia butuh vitamin C untuk bisa bekerja lebih cepat. Bisa diresorpsi atau diserap oleh badan kita, gitu ya. Jadi jangan fokus di vitamin A-nya saja, tapi vitamin C-nya juga dibantu. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A itu yang biasanya berwarna merah, orange gitu ya. Nah, jadi kayak tomat, wortel, paprika yang warna-warni itu ya, paprika. Kemudian kalau kita rimbang ya, taunya ya, atau cekoka kayak gitu tuh hijau. Nah itu kandungan vitaminnya banyak gitu tuh. Kemudian vitamin C itu kuning biasanya ya, jadi kayak di jeruk, taunya gitu ya biasanya, apel kayak gitu tuh, kiwi, nah itu high vitamin C. Jadi konsumsilah ini dengan cukup, tidak berlebih. Jangan makannya itu aja gitu maksudnya ya. Berimbang. Variasi berimbang. Jadi sebenarnya 4 sehat 5 sempurna kita itu udah bagus.
Yang kita tahu dari dulu itu ya, Iya. 4 sel itu sebenarnya udah bagus gitu loh. Hanya belakangan ini dan kita tahu dari dulu yang namanya anak-anak tuh paling susah makan sayur nggak sih? Benar banget. Nah, gitu ya, benar banget karena dong. katanya tidak berasa. Iya. Nah, sebenarnya inilah yang harus dididik gitu loh. Iya. Sekali lagi saya bilang, kita yang orang tua, kita yang paling tahu. Jadi kalau ceritanya untuk mendisiplinkan anak sampai sedikit keras, tidak ada masalah sebenarnya gitu loh. Iya, Karena itu untuk kebaikan dia di masa yang akan datang. Pertumbuhannya dia, kesehatan mata dia. Gitu. Artinya makanan yang baik gitu ya, yang 4 sehat 5 sempurna 4 sehat ini, 5 sempurna itu termasuk ya buah-buahan atau juga sayur-sayuran itu Betul. sangat diperlukan juga buat. Betul Sebenarnya sekali. Kita kan taunya kalau yang dimakan itu melalui mulut dan masuk ke dalam perut, Iya, tidak sampai ke mata. iya. Ya kan dok, ya kan kita taunya seperti Taunya itu ya. gitu ya, iya, Taunya betul. gitu nih, Iya. masyarakat awam mungkin di luar sana lah. Taunya ya masuk melalui mulut, dicerna di perut. Iya, iya, Apakah iya. sampai ke mata kita tidak tahu, Iya. kan seperti itu. Tapi Dokter Fona tadi mengatakan ini perlu juga Iya. vitamin A. Iya. Itu bakal sampai dong ke mata ya. Sampai. Karena makanan kita itu sejatinya kan semua tuh nanti akan menjadi nutrisi yang dialirkan oleh Iya. darah kita. Mata kita itu banyak pembuluh darahnya. Dari situ dia makannya. Iya. Sampai. Sampai. Sampai Iya. pemirsa. Hanya karena dia kecil pembuluh darah di mata itu sehingga tentu saja yang nyampe juga sedikit. Ngerti maksud saya? Ngerti. Yang nyampe itu dikit. Sebab itulah kita itu istilahnya harus konstan mengkonsumsinya gitu Iya, loh. iya, Tidak iya. seingetnya atau Iya. sedang sakit matanya terus baru ingat dokter harus makan ini nih gitu. Jadi usahakan konsumsi itu setiap hari secara konstan. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, Iya. ngisi terus dia. Ada makan gitu. buahnya, Iya. ada makan sayurnya, proteinnya. proteinnya, Iya. seperti itu ya. Betul. Jadi itu juga menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan mata juga. Iya, iya, betul. Betul ya dok? Iya. Nah kita ngomongin yang agak ngerinya dok. Heeh. Kalau si computer vision syndrome ini sudah berakibat fatal ya dok. Iya. Ini tindakan apa yang harus kita lakukan dok? Ya ini baliknya Iya. ke dokter nih, mungkin bisa bicara teknis ya. Iya, iya, iya. Nah, ini bisa larinya kemana nih? Iya. Mungkin di usia anak ya 5 sampai 10 tahun ini mata bisa menjadi minka Iya. seperti itu. Nah, ini gimana nih? Arahnya kemana, Dok? Atau di usia lanjut ini mungkin bisa kataraknya menjadi lebih. Nah, seperti apa nih, Dok? Betul. Nah, Iya, iya, gimana? iya. Nah, jadi kalau computer vision syndrome ini lebih ke arah jadi apa ya, mengganggu produktivitas ya. Itu Karena saja, orangnya ya, Dok? sakit terus ya. Setiap buka ini udah sakit dia. Iya, iya. Akhirnya mengganggu produktivitas. Jadi pada orang-orang yang pekerja dengan banyak intensitas dengan komputer atau digitalisasi seperti ini, itu sebenarnya dianjurkan untuk rutin memeriksakan matanya. Dengan atau tanpa keluhan itu paling tidak 6 bulan sekali itu cek. Wow. 6 bulan sekali cek. Iya. Jangan tunggu sudah parah baru sibuk. Iya. Istilahnya gitu ya. Iya, iya, iya. Lebih sulit ngatasin atau ngobatin yang sudah rusak daripada mencegah Mencegah. dia rusak dulu gitu loh. Gitu kira-kira. Gimana nih? Kita pengen tahu dong ya. Ah. Kita pengen tahu bagaimana cara pengecekan kesehatan mata ini, Dok. Apakah memang harus ke dokter Fona? Harus ke dokter ya, spesialis mata, atau kita bisa mencoba sendiri atau seperti apa, Dok? Nah, jadi kalau idealnya nih ya. Ya. Idealnya itu memang 6 bulan sekali itu periksa mata. Cek, 6 bulan sekali cek matanya dengan atau tanpa keluhan. Oke. Ya. Kemudian ayah ibu ini kalau dengan anak-anaknya tolong aware bahwa kalau dia sudah anak itu kalau melihat sudah harus nyipit-nyipitkan mata Ya, ya. oh, baik. Suruh kemudian prestasi turun, disuruh nyalin tuh nggak pernah selesai, nyalin tulisan di papan tulis gitu. Atau bolak-balik maju ke depan. Biasanya ibu guru yang lebih aware ini. Nanya, tulisannya apa? Ini apa? Atau maju ke depan, lihat dulu, balik lagi ke belakang, nulis lagi. Sudah. Segeralah. Periksakanlah kalau sudah Segera seperti itu. ya? Iya. Baik. Dan dengarkan cerita anak ya. Kalau dia udah bilang mama nggak lihat, jangan nggak percaya. Sering banget seperti itu. Ah kamu main-main, ah kamu ini. Sering banget seperti itu. Baik. Ternyata anak lebih pinter. Emang ternyata udah main 3. Tahu-tahu Iya. begitu. Tahan dulu dokter, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Kita udah banyak banget ngobrolin bersama Dokter Fona ya mengenai mata nih.
mengenai mata ya, mengenai gadget ya. Ya, ternyata mata juga bisa capek, otot-ototnya juga bisa lelah, bisa pegel, bisa perih dan sampai pusing di kepala dan juga di pundak. Di pundak bisa pegel, di leher juga bisa pegel ya. Tadi sempat kita sudah menyinggung ya, ini ya gimana ya, viral banget sih sebenarnya di kehidupan ya. Ini tren banget di kehidupan anak-anak udah pada main gadget sehingga matanya cepet banget lelah. Dan ternyata mata anak-anak itu belum berkembang secara sempurna. Ya. Betul. Sedikit mungkin dokter ya, bagaimana nih anak-anak kan kadang main gadget ya sambil baring, sambil apa tengkurap, telentang ya. Nah gimana nih soal posisi penggunaan gadget agar tidak terkena computer vision syndrome ini? Oke. Nah jadi pola lingkungan tempat dia melakukan digitalisasi itu gitu ya, itu juga penting. Jadi computer vision syndrome itu selain prolong atau lamanya kita memakai gadget gitu ya, lebih dari 2 jam tadi saya bilang, itu juga posisi tubuh kita dalam menghadapi gadget tersebut. Postur tubuh itu harus duduk tegak lurus. Iya. Dan jarak kita dengan gadget kita itu itu sekitar 30-40 cm. Jadi tidak dekat, tidak pula terlalu jauh gitu ya. Jadi 30-40 cm. Kalau pekerja kantor ya dengan komputer besarnya CPU itu memang harus jaraknya bisa sampai 40-an cm. Karena memang agak jauh dia duduk. Posisi tubuh tegak lurus, duduk, sehingga kursi kita untuk bekerja lama gitu juga harus memang yang sesuai sama postur duduk kita gitu tidak slouchy, tidak pula terlalu ini sampai ini melengkung gitu ya. Iya betul. Nah, kemudian ingat dengan posisi tegak lurus ini kepala itu tidak boleh dagu sampai nunduk gitu ya. Karena ini akan besar kali strainnya untuk di kuduk kita bukan di leher kita. Sehingga pegel ya. Iya betul. Kemudian penerangan, lighting. Lighting ini penting karena orang-orang yang bekerja dengan layar terus-terusan itu tentu saja fatigue dia ya. Jadi brightness yang di luar juga jangan terlalu terang gitu loh di sekitarnya, gitu ya. Tapi tidak gelap. Karena kalau gelap justru fokus sekali si sinar itu ke mata kita bukan? Benar. Silau jadi. Ya, anak-anak sekarang senangnya gitu kan, matiin lampu, jadi seakan-akan kesannya kayak di dia hadir di dalam game tersebut. Benar ya dok ya. Nah itu nggak benar. Tidak benar. Iya, itu nggak benar. Dan kalau memang satu lagi dia punya mata yang sudah harus berkacamata, pakai kacamatanya. Jangan tidak. Jangan enggak. Itu bahkan menjadi justru memperberat dia. Iya. Karena sama sekali nggak ada pelindung lagi dia. Baik dokter, terima kasih banyak atas edukasinya yang luar biasa banget ini. Nggak kerasa udah 1 jam kebersamaan kita dokter. Udah 1 jam. Terima kasih sekali lagi dokter. Next time kita jumpa lagi dengan isu-isu terhangat ya, yang viral di kalangan ibu-ibu. Karena kita sudah sedikit membahas tadi ya, membahas tentang penyakit yang ada di ibu-ibu sekarang. Anak ngamuk kasih gadget. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih pemirsa sudah membersamai kami dalam 1 jam ini bersama Dr. Fona di Studio TVRI Jambi. Kita sudah banyak sekali ngebahas tentang computer vision syndrome dan akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.